Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh siswa. Untuk pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan kali ini kita akan membahas tentang P3K, yaitu salah satu materi tentang pertolongan pertama pada kecelakaan, yaitu untuk kelas 9 ya, pada materi bab ke-9. Baik, langsung saja kita mulai pembelajaran P3K kali ini. Next. Baik, pertolongan pertama pada kecelakaan perlu dipelajari ya oleh siapapun, baik itu orang tua, anak-anak, pelajar, dan orang pada umumnya. Kenapa? Ya dikarenakan hampir di semua tempat kita terdapat memiliki resiko untuk terjadinya bahaya secara fisik. Nah, untuk menanggulangi hal tersebut, kita perlu menanamkan tujuan dan prinsip-prinsip serta cara melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan dengan benar, agar korban dapat tertolong dengan aman. Ya. Berikutnya, definisi dari P3K. P3K adalah upaya pertolongan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum mendapat pertolongan oleh orang yang lebih ahli, yaitu dokter atau rumah sakit. Ya, memberikan pertolongan harus sesegera mungkin dengan tepat agar korban dapat terselamatkan dari akibat yang lebih parah. Ya, berikut peralatan minimal yang sebaiknya kita miliki di setiap tempat. Jadi peralatan kotak P3K seperti ini. Jadi satu tas ini ya ada beberapa, ada perban, ada obat merah, ya, salep luka dan yang lain-lain. Berikutnya, ya ini isinya kasa steril, perban, plester, kapas, sampai dengan buku panduan P3K agar orang yang melakukan pertolongan bisa tepat melakukan penanganan kepada korban. Tujuan P3K menyelamatkan nyawa atau mencegah kematian. Yang kedua, mencegah cacat yang lebih parah. Ketiga, menunjang atau membantu penyembuhan. Ya, prinsip P3K bersikap tenang, tidak panik, sehingga ketika melakukan penanganan itu bisa sesegera mungkin, cepat dan tepat. Kemudian memperhatikan keadaan sekitar kecelakaan. Ya, pastikan aman, jadi aman untuk korban dan aman untuk kita sendiri sebagai penyelamat. Kemudian memperhatikan keadaan korban. Ya, apakah ada perubahan fisik ya, atau pernafasannya bagaimana dan yang lain-lain ya, dengan cek pernafasan, kemudian cek denyut nadi, dan jangan terburu-buru. Kemudian jika sudah kalian cek, silakan hubungi orang atau petugas yang lebih ahli ya, atau hubungi 118 untuk ambulans atau rumah sakit terdekat. Ya, berikutnya, prioritas yang diutamakan ketika melakukan pertolongan, yaitu nafas yang berhenti. Ya, kemudian dicek detak jantungnya berhenti atau tidak. Kemudian ada pendarahan berat atau tidak. Kemudian ada shock atau tidak. Jadi orang itu linglung atau kaget atau seperti orang melamun. Kemudian berikutnya, anak itu sadar atau tidak. Jadi korban sadar atau tidak, kemudian ada pendarahan ringan, terus kemudian dilihat ada patah tulang atau tidak, dan cedera-cedera yang lain. Yaitu prioritas utama dalam pertolongan. Nah, contoh kasusnya sebagai berikut.
misalnya seperti ini. Sebentar. Gejala-gejala pingsan dapat diketahui ketika seseorang mengalami pusing ketika duduk atau berdiri, mual, badan panas, dingin, berkeringat, dan kulit pucat sebelum mereka akan pingsan. Langkah pertama yang harus diambil apabila ada yang pingsan adalah mengembalikan kesadarannya dengan memberikan bau-bauan yang menyengat seperti parfum atau minyak kayu putih. Buat kepalanya lebih rendah dari kaki agar darah bisa mengalir ke otak. Jika korban pingsan muntah, miringkan kepalanya agar jalur pernapasannya bisa lancar. Jika pingsan adalah suatu... Ya, demikian tadi contoh. Ya, baik. Berikutnya adalah pembalutan. Oke. Pembalutan merupakan salah satu keterampilan yang harus dikuasai oleh dokter, perawat, dan orang-orang yang memberikan pertolongan kepada korban kecelakaan. Jadi ini tidak begitu wajib, tapi jika kita bisa melakukan pembalutan, maka kita akan lebih baik dalam membantu atau menolong korban kecelakaan. Ya, berikut adalah prosedur. Ya, ini adalah tujuan. Ya, bisa dibaca: menahan sampai dengan melindungi dan mempertahankan organ tubuh tetap pada tempatnya. Kemudian macam-macam pembalutan ada banyak. Ada mitela, ada dasi, pita, plester, kemudian pembalut yang khusus, dan kasa steril. Mungkin masih ada yang lainnya. Kemudian berikut adalah prosedur pembalutan, dimulai dari memperhatikan tempat dan letak di mana kita harus melakukan pembalutan. Kemudian yang kedua adalah pilih jenis pembalut yang tepat, ya. Bisa salah satu atau kombinasi dari beberapa yang tadi disebutkan, ya. Kemudian sebelum dibalut pastikan ada luka atau tidak, luka terbuka atau tertutup. Jadi ketika ada luka terbuka, maka lukanya harus diberi disinfektan agar tidak terkena bakteri atau kotoran yang lain. Ya, kemudian tentukan posisi pembalutan, ya, seperti tadi untuk membatasi gerak sampai dengan tidak boleh kendor atau lepas. Ya, berikut. Ya, ini ada beberapa contoh cara pembalutan. Ya, ini cara pembalutan dengan mitela. Ya, kelihatan ya gambarnya ya. Ini ada yang sakit di kepala, ya, kemudian ada sakit di badan. Nah, berikutnya ini penggunaan pembalut mitela, ya, untuk lengan, untuk telapak tangan, untuk telapak kaki, ya, bahkan untuk kepala. Ya, di sini ada beberapa contohnya. Nanti bisa dilihat di buku, atau nanti jika tidak ada nanti bisa japri langsung Pak Surya. Ya, ini misalkan luka di bagian lengan, dada, ya. Kemudian ada luka di ketiak bisa. Ya, kemudian ini untuk siku menggunakan dasi, ya, lengan, kepala menggunakan dasi atau gulung. Ya, kemudian di kaki yang seperti ini, di tangan. Oke, ini contoh-contoh untuk pembalutan. Ya, demikian materi tentang pembalutan, tentang P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Setidaknya kita tahu sedikit dan bisa membantu orang-orang yang mengalami kecelakaan, sehingga para korban kecelakaan tidak mengalami luka atau cacat, ya, atau sakit yang lebih parah. Ya, demikian kegiatan pembelajaran P3K kita hari ini.
sudah selesai. Saya mohon maaf jika ada kekurangan, dan jika masih ada pertanyaan silahkan nanti bisa hubungi saya ya, atau kapan kita bisa ketemu, nanti silahkan kalian boleh bertanya. Baik, sekian dulu dari saya, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.